Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi pecahan, terkhusus di materi penjumlahan dan pengurangan pada pecahan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Derisa Sania Putri dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Galuh. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita membahas tentang penjumlahan dan pengurangan pada pecahan, di sini kita harus tahu terlebih dahulu apa itu pengertian dari pecahan. Pengertian dari pecahan itu apa sih teman-teman? Nah, pengertian dari pecahan adalah angka yang digunakan untuk menunjukkan bagian dari sesuatu. Terus lambangnya gimana nih teman-teman? Lambang dari pecahan itu adalah A per B, dengan A adalah pembilangnya dan B adalah penyebutnya. Nah, pecahan ini memiliki syarat A dan B-nya adalah bilangan bulat dengan B tidak boleh sama dengan 0. Kemudian masih di bagian pendahuluan, di sini kita akan membahas jenis-jenis pecahan. Nah, teman-teman pada tahu nggak jenis-jenis pecahan itu ada apa aja? Nah, jadi jenis-jenis pecahan itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada pecahan biasa, contohnya adalah 1/2 atau 3/2. Kemudian ada pecahan campuran yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Bilangan bulatnya yaitu angka 1 dan pecahan biasanya adalah 2/3, sehingga 1/2/3 ini disebut dengan pecahan campuran. Kemudian yang ketiga ada desimal, contohnya adalah 12,25. Nah, di sini pecahan desimal itu ditandai dengan tanda koma. Kemudian yang terakhir ada persen dan permil. Nah, mungkin untuk persen teman-teman sudah tidak asing lagi ya. Semua yang per 100 itu setara atau sama dengan persen. Nah, contohnya di sini 9/100 sama dengan 9%. Nah, kalau persen itu per 100, kalau per mil itu per 1000. Contohnya di sini 120/1000 sama dengan 120 per mil. Kemudian teman-teman, di sini kita akan membahas operasi hitung pada pecahan. Operasi hitung pada pecahan itu sebenarnya ada perkalian, pembagian, penjumlahan, dan juga pengurangan. Tapi pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas penjumlahan dan pengurangan pada pecahan saja ya teman-teman. Nah, di sini terdapat contoh soal. Rudi memakan pizza sebanyak 4/6 bagian, kemudian sebanyak 1/4 bagian dimakan oleh Rizky. Yang ditanyakannya adalah berapa bagian pizza yang sudah dimakan oleh Rudi dan juga Rizky. Di sini diketahui 4/6 bagian adalah pizza yang dimakan oleh Rudi, kemudian 1/4 bagian adalah pizza yang dimakan oleh Rizky. Maka untuk menjawab pertanyaan ini kita menggunakan operasi penjumlahan. Cara mengerjakannya adalah dengan cara yang pertama kita tulis terlebih dahulu ya, 4/6 ditambah 1/4. Syarat dari penjumlahan pada pecahan itu penyebutnya harus sama teman-teman. Maka karena di sini penyebutnya berbeda, kita harus samakan dulu penyebutnya dengan cara mencari KPK dari 6 dan 4. Didapatkan di sini KPK-nya adalah 12. Maka setelah ditemukan KPK-nya, kita dapat mengoperasikan pecahan ini dengan cara 12 dibagi 6, kemudian dikali 4, ditambah 12 dibagi 4 dikali dengan 1, maka hasilnya adalah 8/12 ditambah 3/12. Karena di sini penyebutnya sudah sama-sama 12, maka kita dapat menjumlahkan. Yang dijumlahkannya hanya pembilangnya saja ya teman-teman, jadi hasil akhirnya adalah 11/12.
Nah, kemudian tadi kan kita sudah membahas tentang penjumlahan pada pecahan. Sekarang kita akan membahas contoh pengurangan pada pecahan. Di sini terdapat contoh soal Tini memakan 4/8 bagian pizza lalu memberikan 1/6 bagian kepada temannya. Yang ditanyakannya berapa bagian pizza yang masih dimiliki oleh Tini. Nah, diketahui ini adalah 4/8 bagian pizza yang dimakan oleh Tini. Kemudian ini adalah 1/6 bagian pizza yang diberikan oleh Tini kepada temannya. Maka untuk menjawab soal ini kita menggunakan operasi pengurangan. Caranya masih sama ya seperti tadi, kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu dengan cara mencari KPK dari 8 dan 6. KPK-nya ditemukan nih teman-teman. KPK-nya adalah 24, maka kita bisa mengoperasikannya. 24 dibagi 8 kemudian dikali dengan 4 dikurangi 24 dibagi dengan 6 dikali dengan 1. Maka hasil akhirnya adalah 12/24 dikurangi 4/24 sama dengan 8/24. Karena di sini 8 dan 24 itu sama-sama bisa dibagi 8, maka kita bisa menyederhanakannya dengan cara membagi dengan 8. 8 dibagi 8 itu 1, kemudian 24 dibagi 8 hasilnya adalah 3. Maka hasil akhirnya adalah 1/3. Teman-teman semuanya, tadi kita sudah membahas tentang pengertian pada pecahan, lambang dari pecahan, kemudian jenis-jenis pada pecahan, dan kita juga sudah melihat contoh soal dari penjumlahan dan pengurangan pada pecahan. Sekarang di sini ada video pembelajaran, kemudian ada latihan soal, dan juga jawaban dari latihan soal ini. Kita masuk ke yang pertama dulu ya. Kita masuk ke video pembelajaran terlebih dahulu. Silahkan teman-teman untuk menyimak video berikut. Halo semuanya, pada video ini kita akan belajar tentang pecahan dengan melihat contoh dari benda yang pecah. Pecahan adalah bagian dari sesuatu yang utuh. Kita akan memahami konsep ini melalui contoh konkret di sekitar kita. Awalnya, piring tersebut utuh. Setelah pecah, kita bisa melihat bahwa setiap potongan merupakan bagian dari satu piring penuh. Kita dapat membagi benda utuh menjadi 2 untuk mendapatkan nilai setengah. Jika piring pecah menjadi 4 bagian, maka satu potongan disebut 1/4. Ditulis sebagai 1/4. 2 bagian dari 4 potongan disebut 2/4. Ini menunjukkan 2 bagian dari keseluruhan. Jika semua 4 potongan dikumpulkan kembali, maka jumlahnya menjadi 4/4 atau satu piring utuh. Contoh lainnya, gelas yang pecah menjadi 2 bagian, berarti 1 bagian sama dengan 1/2. Jika sebuah vas pecah menjadi 5 bagian, maka 1 bagian disebut 1/5. Dari sini kita bisa menyimpulkan, pecahan menunjukkan bagian dari satu benda utuh dan bisa dikenali dari benda-benda yang pecah. Terima kasih telah belajar bersama. Yuk, terus berlatih mengenal pecahan dari hal-hal nyata di sekitar kita. Nah, itu merupakan contoh dari pecahan dalam kehidupan nyata teman-teman. Tanpa kita sadari, ternyata pecahan itu sering kita temukan di sekitar kita. Semoga dengan menontonnya video ini, teman-teman bisa menyadari bahwa pecahan itu dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, setelah kita menonton video pembelajaran
pembelajaran selanjutnya adalah kita mengerjakan latihan soal ya teman-teman. Di sini terdapat 2 latihan soal. Yang pertama itu adalah dari 1 loyang pizza Rani memakan 3/4 bagian dan Sari memakan 2/6 bagian. Yang ditanyakannya berapa selisih bagian pizza yang dimakan oleh Rani dan juga Sari. Nah, kemudian soal yang kedua, Dini memakan setengah bagian pizza, kemudian tambah lagi 1/4 bagian pizza. Nah, yang ditanyakannya berapa bagian pizza yang dimakan oleh Dini seluruhnya. Nah, silahkan teman-teman untuk mengerjakan terlebih dahulu soal ini ya. Baik teman-teman semuanya. Gimana? Soalnya susah atau gampang nih? Kita lihat jawabannya ya. Nah, jawaban dari kedua soal tadi, yang pertama hasilnya adalah 5/12, kemudian untuk soal yang kedua hasil akhirnya adalah 3/4. Nah, teman-teman, pada pertemuan kali ini mungkin dicukupkan sekian. Apabila teman-teman masih kurang paham tentang penjelasan pada video kali ini, kalian bisa mencari melalui sumber yang lain ya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video pembelajaran ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.